Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Henti Kartika dapat kembali menyapa Anda dalam Kabar Pagi Jawa Timur. Inilah Kabar Pagi Jawa Timur selengkapnya. Seorang petani di Probolinggo menemukan sesosok bayi mungil berjenis kelamin laki-laki dibuang di area sawah. Bayi langsung dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan intensif. Beginilah kondisi bayi naas yang dibuang berjenis kelamin laki-laki dengan berat badan 2,9 kg. Bayi langsung dilarikan ke Puskesmas Wono Asih Probolinggo untuk mendapatkan perawatan intensif di dalam inkubator karena bayi mengalami kedinginan. Bayi pertama kali ditemukan oleh Tiham, seorang petani tak jauh dari tempat kejadian perkara, yakni area sawah di Desa Kedupo, Wono Asih, Probolinggo. Ketika mendengar tangisan sesosok bayi, Tiham langsung menuju asal suara tersebut. Bayi ditemukan dalam sebuah kardus. Bayi terbungkus sarung, lengkap dengan ari-arinya dan sebuah kotak susu. Untuk proses penyelidikan lebih lanjut, polisi melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Polisi mengamankan beberapa barang bukti dari TKP, yaitu sebuah sarung, kardus, susu, dan ari-ari bayi. Bapak itu dengar nangis lagi, habis itu diparani ke sana sudah. Disamperin, ternyata bayi. Lokasinya di mana? Di tengah sawah itu. RT 4 RW 2. Kelurahan Kedupo. Diduga bayi sengaja dibuang oleh orang tuanya karena hasil hubungan gelap, mengenal dan tidak ada warga yang sedang hamil. Diduga kuat pelakunya adalah orang luar daerah. Dari Probolinggo, Syawan Kemahina, TV One mengabarkan. Hujan yang mengguyur kawasan Trenggalek membuat jalur utama antar kecamatan Bendungan Tulung Agung menuju Perigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek tertimpa longsor. Sementara di Pacitan, hujan deras yang mengguyur Pacitan menyebabkan bencana banjir. Inilah kondisi jalur penghubung antar Kecamatan Bandungan Tulung Agung menuju Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Kondisi jalan tertutup material longsoran berupa tanah liat bercampur bebatuan. Ketinggian material longsor mencapai 2 meter lebih. Seluruh kendaraan tidak bisa melintas karena material longsoran menutup badan jalan. Dari data Satlantas Polres Trenggalek, terdapat 10 titik tanah longsor yang menutup jalan di sepanjang jalur penghubung antar kecamatan tersebut. 2 titik diantaranya belum bisa dievakuasi karena banyaknya material dan bebatuan. Proses pembersihan material sempat mengalami kendala karena alat berat tidak bisa dijalankan. Hal ini disebabkan karena medan yang sangat licin dan curam. Hujan deras yang mengguyur Pacitan menyebabkan bencana banjir. Derasnya arus banjir masuk ke pemukiman warga hingga setinggi lutut orang dewasa. Puluhan rumah warga di Dusun Prambon dan Dusun Rejoso, Desa Sukoharjo terendam air. Warga membuat tanggul dari papan kayu untuk menutup aliran air agar tidak masuk ke rumah mereka. Sebagian warga telah mengungsi ke tempat yang aman. Rumah warga di Dusun Kerajaan, Desa Sirnoboyo juga tergenang banjir. Warga bergotong royong mengamankan barang berharga. Banjir yang merendam pemukiman warga tersebut disebabkan luapan air Sungai Jelok, Desa Sirnoboyo. Bahkan tanggul penahan yang berada di lokasi proyek pembangunan dam jebol. Dari Trenggalek dan Pacitan, Ari Sutikno, Agus Wibowo, TV One mengabarkan. Rombongan jemaah haji kloter pertama debarkasi Surabaya dari Kabupaten Sumeneb Madura tiba di Bandara Juanda, Kabupaten Sidoarjo. Kabar tersebut kami rangkum dalam Kilas Jatim berikut ini. Rombongan jemaah haji asal Kabupaten Sumeneb Madura ini sebenarnya dijadwalkan tiba di Bandara Juanda pada Selasa pukul 9 WIB. Namun pesawat Saudi Arabian Airlines yang membawa jemaah haji ini molor dan baru mendarat di Bandara Juanda pukul 10:10. Pesawat Saudi Arabian Airlines mengangkut 445 penumpang. Tidak ada penjelasan penyebab molornya kedatangan jemaah haji tersebut. Saat tiba di tanah air, sejumlah jemaah haji sujud syukur. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tuban, jumlah warga Tuban yang wajib memiliki IKTP adalah 1.005.000 jiwa. Dari jumlah itu, masih terdapat 170.000 warga yang belum memiliki IKTP. Jumlah ini membengkak dari bulan sebelumnya yang hanya sekitar 80.000 warga.
Selain karena masalah teknis, membengkaknya warga yang belum melakukan perekaman IKTP disebabkan masih banyaknya warga yang tidak disiplin dalam mengurus administrasi kependudukan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkab Tuban, Joni Martoyo menjelaskan, pelaksanaan IKTP di Kabupaten Tuban baru menyelesaikan sekitar 83% dari 1.005.000 warga wajib IKTP. Beginilah kondisi sebuah truk pengangkut pasir liar yang terjebak dan terkumpul pasir banjir lahar dingin Semeru di bawah jembatan Sungai Lepra, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Beruntung Anang, warga Kondoruso, sopir truk berhasil menyelamatkan diri saat arus lahar Semeru yang tiba-tiba menyeret badan truk tersebut. Hal ini terjadi karena pengemudi truk tidak menghiraukan peringatan warga saat banjir lahar dingin Semeru datang. Ia tetap nekat menyeberang. Akibatnya truk langsung hanyut terbawa arus lahar hingga sejauh 10 meter dari tempat semula dan akhirnya truk bagian depan terpendam pasir serta batu. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di Jalur Ponorogo Madiun, Desa Kleco, Kecamatan Babadan, Ponorogo. Seorang pelajar kelas 2 SMP bernama Trio Ageng Pangestu yang mengendarai sepeda motor nopol AE5367AO melaju kencang dari arah utara atau Madiun. Sementara itu dari arah berlawanan bus Harapan Jaya syarat penumpang nopol AG7914 di Jalur Ponorogo Madiun atau dari arah selatan yang dikemudikan Toto Misyanto, warga Tarokan, Kediri, mendahului sebuah mobil Avanza. Namun mobil Avanza justru bergerak ke kanan dan berusaha mendahului mobil pick-up di depannya. Sementara itu Trio Ageng Pangestu melaju kencang dari arah berlawanan hingga akhirnya tabrakan pun terjadi. Akibat kerasnya dihantam bus Harapan Jaya, Trio Ageng Pangestu pengendara sepeda motor mengalami luka cukup parah dan motornya remuk. Tim TV One mengabarkan. Kabar Pagi Jawa Timur akan segera kembali dengan informasi. Para siswa di Surabaya inginkan Risma tetap di Surabaya. Inilah ruang di mana kami menyajikan berbagai fenomena dan peristiwa aktual. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang kasus suap Hakim PT UN Medan dengan terdakwa Ose Kaligis. Ruang kita, TV One memang beda. Inilah program kriminal yang layak Anda telusur, menelusuri kasus lebih dalam, menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pelaku curanmor di Ponorogo menggunakan KTP palsu untuk mengelabui petugas dan menghindarkan diri dari jeratan hukum. Kabar tersebut kami rangkum dalam Kilas Kriminal berikut ini. Sugianto, 30 tahun, warga Jatisari Karanganyar berada di Rumah Sakit Aisyah Ponorogo lantaran ditembak tim Bursergap Satreskrim Polres Ponorogo. Pelaku terpaksa ditembak petugas karena melawan dan berusaha kabur saat ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah. Penangkapan Sugianto bermula dari laporan Sugi, pemilik salon di Jalan Soekarno-Hatta, yang motor metiknya hilang saat melayani konsumennya. Polisi kemudian melakukan pencarian dengan meminta keterangan sejumlah saksi mata, hingga akhirnya berhasil menemukan pelaku pencurian bernama Sugianto. Karena saat digeledah, pelaku mengeluarkan KTP dan SIM dengan nama Denny Irawan, warga Kulon Progo. Namun setelah dilakukan pengecekan ternyata KTP dan SIM tersebut palsu. Meski sudah diamankan 2 polisi berpakaian preman, namun warga terus menghakimi 2 anak di bawah umur yang tertangkap ketika ketahuan mencuri di kios onderdil motor di Pasar Loak, Ponorogo. Warga juga nyaris membakar motor milik pelaku. Beruntung 2 polisi segera menghubungi Satuan Sabara untuk mengamankan pelaku dari amuk warga. Sebelumnya warga juga telah menangkap 1 pelaku yang melarikan diri dan langsung diserahkan ke Mapolres Ponorogo.
Bocah ingusan yang terkenal nakal di desa ini mengaku berangkat ke kota Ponorogo bersama 6 orang dengan cara berboncengan, kemudian pesta miras di Jalan Baru. 3 pelaku adalah IM 15 tahun, warga Karangwalo Sampung, dan kakaknya bernama Hadi Prasetyo, serta AG warga Badegan. Muhammad Ali terpaksa dipapa oleh kedua rekannya karena kaki pria 48 tahun yang sehari-harinya bekerja sebagai petugas kebersihan kapal itu ditembak polisi. Aksi kejahatan Muhammad Ali sangat meresahkan warga Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, khususnya di kawasan Pelabuhan Ketapang. Sejak tahun 2014 sampai 2016, pria yang sehari-harinya dipanggil Mat mengaku sudah melakukan pencurian sepeda motor di 26 tempat kejadian perkara. Dari 26 TKP, mayoritas ada di area parkir ASDP dan pelabuhan LCM Ketapang. Pria asal desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore itu menjalankan aksi pencurian sepeda motor seusai dirinya bekerja di kapal sebagai petugas kebersihan. Dari Ponorogo dan Banyuwangi, Adi Sutikno, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Pendukung Risma yang tergabung dalam kelompok Karisma tiba di Surabaya. Karisma ingin menyampaikan data-data dan meyakinkan Risma jika akan menang dalam Pilkada DKI. Sementara itu para siswa di Surabaya menginginkan Risma tetap di Surabaya karena telah menggratiskan biaya pendidikan. Berjumlah 40 orang dengan mengendarai 10 mobil yang bertulis dukungan untuk Risma menuju DKI 1. Perwakilan Karisma Jakarta ini tiba di Surabaya langsung menuju rumah dinas Wali Kota Surabaya, Jalan Wali Kota Mustajab. Mereka bermaksud bertemu dengan orang nomor 1 di Surabaya tersebut. Kedatangan perwakilan kelompok Karisma ini untuk menyampaikan data-data kepengurusan Karisma yang sudah tersebar di seluruh Jakarta hingga ke tingkat RT RW. Data ini untuk meyakinkan Risma bahwa kerja tim Karisma untuk memenangkan Risma menjadi gubernur DKI sangat serius. Tak hanya untuk meyakinkan Risma akan elektabilitas Risma yang terus menguat, Karisma melalui salah satu programnya, yakni menyebut pemimpin akan meminta Risma secara langsung untuk maju dalam Pilkada DKI. Sementara itu, ribuan siswa-siswi sekolah dari SD hingga SMU berkumpul di Pantai Kenjeran, Surabaya bersama Tri Risma hari ini. Mereka memunguti sampah yang berserakan. Dengan memegang HT, Risma memandu para siswa membersihkan seluruh sampah yang menggunung di pantai. Bersih-bersih Pantai Kenjeran diperkirakan diikuti oleh 12.600 siswa. Aksi ini merupakan bagian dari kampanye peduli sampah global Clean Up the World yang diselenggarakan di seluruh dunia setiap akhir pekan ketiga, termasuk Surabaya Eco School 2016 yang mengangkat tema Zero Waste. Saat ditanya awak media soal bursa DKI 1, Risma bungkam. Di sisi lain, para siswa menolak Risma pindah ke Jakarta karena jasanya telah menggratiskan seluruh jenjang sekolah di kota Surabaya. Dari Surabaya, Samsul Huda, Zainal Azhari, TV One mengabarkan. Ribuan anak TK sekota Probolinggo menggelar senam massal Bugar Indonesia dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional. Para peserta anak-anak membawa rumbai terlihat sangat serempak dan antusias. Sebanyak 2.500 murid Taman Kanak-kanak sekota Probolinggo menggelar senam massal bernama Bugar Indonesia di alun-alun kota setempat. Dengan membawa rumbai berwarna merah putih di tangan masing-masing anak, para peserta antusias saat melakukan gerakan senam massal. Gerakan para peserta terlihat sangat serempak, meski sejumlah peserta anak-anak ada yang tidak seirama. Lagi senam apa? Dalam rangka apa? Senang nggak? Semangat. Tidak mau kalah dengan muridnya, puluhan guru juga mengikuti senam massal tersebut. Para guru berkostum menarik dengan gerakan senam memutar di sekeliling peserta hingga senam massal usai. Aksi senam massal ini bertujuan untuk memberdayakan olahraga sejak dini kepada anak-anak agar badan selalu sehat dan bugar, selain sebagai ajang silaturahmi sesama anak TK.
Senam massal ini juga digelar dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional serta Hari Jadi Kota Probolinggo yang ke-657 tahun. Dari Probolinggo, Syawan Kamahina, TV One mengabarkan. Kabar Bagi Jawa Timur akan segera kembali dengan informasi. Lestarikan tradisi setelah masa panen, sekelompok pecinta layang-layang di Blitar gelar lomba layang-layang. Sejarah perjalanan hidup Indonesia berbicara tentang kejayaan dan upaya Indonesia untuk merdeka. Peristiwa bersejarah terdokumentasi untuk generasi Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah bangsanya sendiri. Indonesia mengingat di TV One. Warga desa Banjar, Kecamatan Kedudung, Kabupaten Sampang, Madura melakukan tradisi gumbek. Warga membawa senjata tajam dan tombak saat berjalan kaki menuju makam yang dianggap keramat. Sejumlah warga di desa Banjar, Kecamatan Kedudung, Kabupaten Sampang, Madura melakukan tradisi bernama gumbek atau ulang tahun ulama yang keramat. Warga berangkat dari masjid setempat menuju makam keramat dan berkeliling di pinggir makam leluhur Syahid Ibrahim An-Nawawi, Maklora, makam Karim, dan makam keramat Tema. Setiap kali tiba di makam leluhur itu, anggota gumbek menari sambil membaca mantra, doa, dan memegang tombak serta senjata tajam tempo dahulu dengan berkeliling makam 7 putaran. Pengunjung sempat kesurupan saat para anggota gumbek membacakan mantra. Hal itu lantaran sebagian warga sempat dibuat tidak serius. Menurut Muhammad Sudi, selaku juru kunci, tradisi gumbek dilakukan setiap 1 tahun sekali, diadakan di musim kemarau bulan September. Budaya memutar di makam keramat dilakukan karena pada tempo dulu di daerah setempat terjadi kemarau panjang dan banyak warga terkena penyakit. Nenek moyang yang keramat tersebut minta hujan dengan cara keliling membaca doa. Gumbek itu selamatannya kalau dibilang bahasa Jawa, ulang tahunnya bujuk, ulang tahunnya orang wali gitu. Zaman dulu di sini tuh kemarau, sangat kering sekali. Jadi kebanyakan orang tuh kena penyakit cacar dan orang tuh mau ngambil air tuh nggak ada. Jadi dia bernyanyi sambil membawa tombak ini. Jadi sama Allah dikabulkan hujan. Jika tradisi gumbek tersebut dibuat mainan, maka akan terjadi sesuatu yang dapat merugikan orang banyak. Dari Sampang, Dimas Farik, TV One mengabarkan. Ribuan warga di Pasuruan saling berebut ancak berisi makanan dalam sedekah desa. Sedekah desa bertujuan sebagai rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Gunungan ancak yang berisi makanan dan dihias sedemikian rupa ini diserbu oleh ribuan warga desa yang berkumpul di lapangan desa Wato Agung, Kecamatan Prigen, Pasuruan. Warga saling berebut untuk mendapatkan makanan yang sudah didoakan oleh sesepuh desa setempat. Tradisi ancak ini merupakan tradisi turun-menurun sebagai rasa syukur terhadap Sang Pencipta atas hasil bumi yang telah mereka terima selama ini. Warga percaya makanan ancak yang sudah didoakan akan menjadi berkah untuk kesejahteraan desanya. Sebelumnya, belasan ancak yang berisi hasil pertanian, jajanan pasar, dan olahan hasil ternak diarak menuju lapangan desa yang menjadi pusat selamatan desa. Ancak diarak keliling jalan-jalan desa agar semua masyarakat ikut memeriahkan acara yang digelar 2 tahun sekali ini. Sedekah bumi, ruatan desa. Apa tujuannya? Biasanya selamatan desa, seluruh warga ingin melamari desa ini. Yang ini kita lakukan setiap 2 tahun sekali. Dan seluruh pembiayaan ini kita berlaku karena merupakan sedekahnya warga.
saya semua. Sedekah bumi sebagai rasa syukur ini nantinya untuk hasil pertanian yang kembali melimpah. Masyarakat berharap ketentraman di antara masyarakat. Dari Pasuruan, Yogi Anggara, TV One mengabarkan. Untuk melestarikan tradisi setelah masa panen, sekelompok pecinta layang-layang di Blitar menggelar lomba layang-layang. Ratusan peserta saling berlomba menerbangkan layangan tradisional jenis gabangan. Bertempat di lapangan Desa Tawang Rejo, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, ratusan peserta lomba layang-layang beradu ketangkasan untuk mengikuti perlombaan. Satu persatu peserta saling unjuk kebolehan menerbangkan layang-layang tradisional jenis gabangan. Layangan gabangan adalah sebuah layang-layang berbentuk mirip dengan pesawat terbang. Selain berukuran sangat besar, biasanya pada bagian atas layangan diberi bambu dan pita melengkung yang bisa mengeluarkan bunyi mendengung mirip dengan suara pesawat terbang. Salah seorang peserta lomba, Bambang Setiawan, mengaku kondisi angin yang tak tentu membuat dirinya kewalahan menerbangkan layangannya. Jadi anginnya nggak tentu gitu mas? Ya, anginnya nggak tentu. Nah itu berpengaruhnya terhadap apa mas? Penerbangan kondisi layangan nggak bisa terbang kalau nggak ada angin, cuaca kan nggak menentu. Penilaian kemenangan meliputi kerapian, konstruksi layang-layang, dan suara yang dihasilkan. Tim juri perlombaan juga melakukan tahapan penilaian atas start penerbangan dan keserasian saat berada di udara. Total peserta diperkirakan sekitar 100 peserta. Dari Blitar atau ada wilayah luar Blitar? Luar Blitar, enggak cuma dari Blitar saja, tetapi dari Tulungagung juga ada, terus dari wilayah Kediri, insya Allah juga ada. Diharapkan dengan digelarnya perlombaan ini bisa menumbuhkan rasa kecintaan terhadap permainan tradisional, termasuk melestarikan tradisi bermain layang-layang usai panen raya padi tiba. Dari Blitar, Yusuf Saputro, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar tadi sekaligus menjadi penutup kabar bagi Jawa Timur untuk hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Henti Kartika, mohon undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Inilah ruang di mana kami